Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Retna Prasilirung. Kali ini kita akan belajar tentang operasi pecahan yang bagian ketiga, tepatnya tentang perkalian pecahan. Masih tetap semangat belajar di rumah. Belajar matematika itu menyenangkan dan pastinya sangat bermanfaat. Baik, sebelum kita belajar tentang operasi perkalian pada pecahan, marilah kita bahas soal di video sebelumnya tentang, marilah kita bahas soal di BSE halaman 63 di nomor 4 yang A. Ini adalah alternatif pembahasannya, 3/8 dikurangi 1/4. Kita samakan dulu penyebutnya 8 dan 4. Mencari caranya dengan mencari KPK 8 dan 4 ya, yaitu 8. Kalau sudah ketemu 8, maka kita ubah pecahan ini menjadi pecahan senilai dengan penyebut 8. Nah, ini kalau sudah 8, tidak usah diganti, yang ini yang diganti. 4 kita kalikan 2 supaya jadi 8. Kemudian yang satu ini juga kita kalikan 2. Ini juga dikalikan 2. Nah, gitu ya. Sehingga menjadi seperti itu. 1 kali 2, 2, 4 kali 2, 8. Selanjutnya, kalau sudah, nah berarti kita tinggal mengurangi pembilangnya karena penyebutnya sudah sama ya. Sehingga menjadi 1/8. Lanjut ke nomor yang B, 4B. 7/30 ditambah 3/20 dikurangi 4 1/4. Kita cari dulu KPK-nya. KPK dari penyebutnya, karena penyebutnya belum sama. 30, 20, dan 4 KPK-nya adalah 60. Nah, kemudian 30 ini bagaimana kita mendapatkan menjadi 60? Ini kita kalikan 3, dikalikan 2. Ya, yang ini juga dikalikan 2, sehingga 7 kali 2 adalah 14. Nah, selanjutnya 30 ini kita 20 menjadi 60 kita kalikan dengan 3. Ini kita kalikan 3. Nah, yang ini juga pembilangnya kita kalikan 3. Gitu ya. Kita kalikan 3 pula. Sehingga 3 kali 3 adalah 9. Dan selanjutnya ini bisa yang terakhir 4 supaya jadi 60 kita kalikan 15. Kita kalikan 15. Kemudian yang satu ini kita kalikan pula dengan 15 ya. Nah, itu caranya mendapatkan mengubah pecahan senilai menjadi berpenyebut 60 agar sama, nanti kita kurangkan. Oke, selanjutnya kalau sudah sama maka kita tinggal menyederhanakan dari pembilangnya. Sehingga ini 14 ditambah 9, 23/60 dikurangi 4, 15/60. Kalau kita cermati, di sini bilangan negatif lebih besar daripada yang bilangan positif. Sehingga nanti hasilnya adalah negatif ya, karena kita sudah belajar tentang bilangan bulat, sehingga hasilnya adalah 23/60 dikurangi. Nah, karena ini mau dikurangi ini, dicari selisihnya, maka ini minta 1. 15 dikurangi 23 belum bisa. Sehingga 4 ini kita ambil 1 dan berubah menjadi 60/60. 4 diminta 1, diambil 1 menjadi 3. Kemudian yang 1 tadi berubah menjadi 60/60. Kita tambahkan dengan yang 15/60. Sehingga hasilnya adalah 23/60 dikurangi 3, 75/60. Kalau sudah begini, maka kita bisa menuliskan hasilnya adalah negatif 3, 75 dikurangi 23, yaitu 52/60. Ini masih belum sederhana, maka perlu kita sederhanakan lagi menjadi negatif 3. Kita bagi sama-sama 4. 52 kita bagi 4 adalah 13. 60 dibagi 4 juga 15. Sehingga inilah hasil akhirnya. Ya. Selanjutnya untuk yang C. Oke, selanjutnya C, 7 1/3 dikurangi 6 7/8. Kita cari dulu KPK 3 dan 8 adalah 24 ya. Kemudian 7 kita kurangi 6 dulu, 1. Seterusnya 3 supaya jadi 24 ini kita kalikan dengan 8. Ini dikalikan 8.
maka pembilangnya juga kita kalikan 8. Jadi pembilang dan penyebut kita kalikan dengan bilangan yang sama. 1 kali 8 adalah 8. Selanjutnya 8 supaya menjadi 24. Ini kita kalikan 3. Ya, kemudian yang 7 ini juga kita kalikan dengan 3. 3 kali 7 adalah 21. Ya. Oke, kalau sudah kita bisa kembali ke sini. Kita sederhanakan dulu. Ternyata 8 dikurangi 21 kan masih belum bisa ya. Sedangkan ini masih punya tabungan, maka yang satu ini bisa kita ambil, kemudian kita ubah menjadi 24 per 24. Karena 24 per 24 itu senilai dengan 1 ya. Jadi 24 ditambah 8 dikurangi 21. Kemudian menjadi, ini kita tambahkan dulu 32 per 24 dikurangi 21 per 24. Hasilnya adalah 11 per 24. Kita lanjutkan dengan soal 4D, masih di PSI halaman 63 ya. Ini adalah alternatif pembahasannya. Langkah pertama, di sini ada operasi tambah dan kurang, berarti kita cari dulu KPK dari penyebutnya. Untuk kita samakan penyebutnya. Nah, KPK 9, 18, 27, dan 3 itu adalah 54. Bisa kalian dapatkan dengan cara seperti ini. 9 itu kan 3 pangkat 2 ya. Kemudian 18 ini adalah 2 kali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. Kemudian 27 itu kan 3 pangkat 3. 3 pangkat 3. Sedangkan 3 ya 3 ya. Nah, kalau kita ingin mencari KPK-nya berarti kita cari yang ini, bilangan dasarnya harus berbeda, dan jika ada yang sama, carilah pangkat yang terbesar gitu ya. Maka ini adalah 2, kita pilih. Kemudian ini yang kita pilih adalah pangkatnya yang terbesar, yaitu 3 pangkat 3. Sehingga KPK-nya adalah 2 kali 3 pangkat 3. Nah, 2 kali 3 pangkat 3 ya. Oke, 3, biar lebih bagus, 3 pangkat 3. Ini kita kalikan ya. Nah, berarti sama dengan 2 kali 27. 2 kali 27 itu sama dengan 54. Ini 54 ini. Jadi caranya mencari KPK seperti itu. Oke, saya hapus dulu. Selanjutnya, kalau sudah kita cari KPK-nya, udah ketemu 54. Maka, nah seperti ini. Nah, untuk mendapatkan 54 itu seperti biasa kita kalikan dengan bilangan yang sama. 9 kita kalikan dengan 6. Ya. Kemudian yang 4 ini juga kita kalikan 6. Sehingga 4 kali 6 24, 9 kali 6 54. Selanjutnya, yang 18 ini kita kalikan dengan 3. 18 kali 3 kan 54. Ini 11-nya juga kita kalikan dengan 3. Kita kalikan 3. Selanjutnya lagi, saya pakai warna biru lagi. 27. Warna cok hijau ya. 27. Ini kita kalikan dengan 2. Jadi 54. Maka yang 5 ini juga kita kalikan dengan 2. Ya, dan yang terakhir saya pakai warna coklat, ini 3 kita kalikan dengan 18 supaya jadi 54 ya. 3 kali 18 kan 54. Yang 2 juga ini kita kalikan dengan 18. Jadi pembilang dan penyebut kita kalikan dengan bilangan yang sama, yaitu 36 ya. Oke, selanjutnya, nah, kalau sudah seperti ini, karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal menyederhanakan pembilangnya. Sehingga kita bisa tuliskan 24 tambah 33 tambah 10. Itu hasilnya adalah 67 per 54, tetap penyebutnya, dikurangi 436 per 54. Nah, kalau kita lihat, di sini bilangan negatif lebih besar daripada bilangan yang positif. Jadi nanti hasilnya pasti negatif. Kemudian jadi yang bilangan ini kita kurangi yang besar dikurangi yang kecil ya. Sehingga hasilnya adalah karena 36 dikurangi 67 itu belum bisa.
maka kita bisa minta, dan di sini ada bilangan bulat, kita minta 1. Dan bilangan 1 itu berubah menjadi 54 per 54 ya. Sehingga menjadi 4 sudah diminta 1 tinggal 3. Yang ini menjadi 54 ditambah 36 per 54. Penyebutnya tetap. Ya. Selanjutnya, nah dari sini 67 per 54 dikurangi supaya lebih rapi jadi 90 per 54. Jika sudah lagi, baru kita sederhanakan menjadi negatif 3, 90-nya dikurangi 67, 23 per 64. Oke, selanjutnya yang nomor 6. Ibu Sundari membeli 1 kg minyak goreng. Di tengah jalan, minyak goreng ibu itu tumpah. Ternyata sisa minyak goreng yang tersisa adalah 1 per 3 kg. Berapa kilogram minyak goreng yang tumpah? Nah, ini alternatif. Ini soal di BSI halaman 63 ya. Alternatif pembahasannya adalah, semula kan 1 kilo. Kemudian tumpah tersisa ini. Yang ditanyakan yang tumpah, maka kita kurangi saja. 1 dikurangi 1 per 3. 1 kita ubah menjadi 3 per 3. Dikurangi 1 per 3. Sehingga hasilnya adalah 2 per 3. Jadi, minyak goreng ibu yang tumpah adalah 2 per 3 kg. Yang nomor 7, di BSE halaman 63 juga ya ini ya. Setelah Pak Majid pensiun dari pegawai negeri, ia membeli 1 hektar tanah. Pada waktu itu, ia menanami berbagai jenis bunga seluas 4 per 5 hektar. Dan di tanah yang masih kosong, ia mendirikan pondok pesantren. Berapakah luas tanah tempat pondok pesantren? Nah, di sini berarti yang 1 hektar tadi dikurangi dulu untuk yang menanam jenis bunga ya, tanaman. Nah, itulah yang untuk pondok pesantren. 1 berubah menjadi 5 per 5, dikurangi 4 per 5, maka hasilnya adalah 1 per 5. Jadi, luas tanah tempat pondok pesantren adalah 1 per 5 hektar. Oke, semoga bisa dipahami. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi ya. Di part 3 ini operasinya ada 6 ya, insya Allah. Nah, yang akan kita bahas yang part 3 ini kita fokus di perkalian pecahan. Oke. Baik. Kita lanjutkan, kita belajar dari buku paket tentang perkalian pembagian bilangan pecahan ya. Pada kegiatan 1.6, di sini kita diajak untuk memahami perkalian. Pembagiannya nanti di video selanjutnya ya, fokus di perkalian pecahan. Kalau kita amati di contoh 1.25, untuk meracik suatu ramuan obat, seorang apoteker menuang setengah liter cairan X setiap 1 jam selama 5 jam. Berapa liter kandungan cairan X dalam ramuan obat tersebut? Jadi apoteker ini mencampur ramuan, meracik sebuah ramuan obat. Dia menuangkan setengah liter cairan X setiap 1 jam. Di sini ada kata setiap 1 jam, selama 5 jam. Maka banyaknya cairannya itu adalah setengah liter, ditambah setengah liter, ditambah setengah liter, sampai dengan 5 kali, karena ini 5 jam ya, karena setiap 1 jam ya, sehingga bisa kita tuliskan harusnya 5 kali setengah ya, 5. Oke. Baik, jadi seharusnya ini kita tuliskan adalah 5 kali setengah ya, 5 kali setengah. 5 kali setengah. Jadi ini bisa kita dapatkan dengan cara setengah. Ini setengah. Kita tambah lagi setengah. Kita tambah lagi setengah. Nah, ini setengahnya sebanyak 5 ya. Karena 5 kali. Nah, begini ya. Nah, karena perkalian itu komutatif, boleh juga ditulis seperti ini. Nah, karena komutatifnya perkalian ya. Sehingga ini kalau kita lihat hasilnya adalah sama dengan 5 per 2. 5 per 2. Hasilnya adalah 5 per 2. Kali ini penyebutnya sudah sama ini. Berarti di sini kita tulis 5 per 2. Nah, 5 per 2
Itu bentuk pecahan sederhananya. Campurannya adalah 2. Hapus dulu ini biar lebih rapi. Ini sama dengan 2, 1/2. Jadi selama 5 jam maka cairan X tadi sebanyak 1/2 liter ya. Oke, saya hapus. Nah, ini kalau digambarkan dengan garis bilangan seperti ini. Jadi setengah liter ditambah setengah liter tambah setengah tambah setengah tambah setengah, hasilnya adalah 2 1/2 atau 5/2. Selanjutnya tuh, kalau dengan bantuan garis bilangan, contoh 1.26, untuk meracik suatu ramuan obat, seorang apoteker menuang 2/3 liter cairan X. Ini masih temanya apoteker ya. Ini juga merupakan pahlawan di masa pandemi ini. Para apoteker ini selain nakes ya, tenaga kesehatan, dokter dan para perawat, ini para apoteker juga sibuk meracik ramuan obat untuk saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah dengan terkena COVID-19 ya. Semoga kita sehat selalu. Nah, ini contoh 1.26. Untuk meracik suatu ramuan obat, seorang apoteker menuang 2/3 liter cairan X setiap 1 jam selama 3 jam. Ya, bersama dengan tadi ya. Sehingga 2/3 kalikan 3 atau 3 kali 2/3. Maka hasilnya nanti adalah jadi 2/3 dikalikan 3, didapatkan hasilnya adalah 2. Jadi kalau ini bisa diselesaikan dengan begini anak-anak ya. Jadi ini harusnya 3 kali 2/3 gitu ya. 3 kali 2/3 karena setiap itu 2/3 liter cairan selama 3 jam ya. Nah, ini sama dengan 3-nya ini bisa kita tulis dalam bentuk 3/1. Nah, 3/1 kan juga 3. Kemudian kita kalikan dengan 2/3. Kita masih ingat bahwa kalau perkalian itu dikalikan sesamanya, artinya pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Tapi sebelum kita kalikan, ini ada yang bisa disederhanakan. Kita bisa sederhanakan dulu nih. 3 dibagi 3 ini 1, 3 dibagi 3 1. Sehingga hasilnya adalah 1 kalikan 2, berarti 2/1 kalikan 1, 1. 2/1 bisa kita tulis menjadi 2. Nah, ini ya caranya ya. Selanjutnya, ini saya hapus dulu. Selanjutnya, ini kalau misalnya sudah, nah ini contoh 1.27. Ya, Pak Dedi seorang petani sukses di daerahnya. Suatu ketika, Pak Dedi sedang panen padi besar-besaran. Sebelum digiling menjadi beras, hasil padi harus dijemur hingga kandungan airnya berkurang 30%. Tentunya kalau kalian berada di daerah persawahan, padi dijemur ini supaya tidak membusuk atau berjamur ya. Sehingga dia kalau sudah kering bisa tahan sampai beberapa bulan ke depan sebagai tandon atau sebagai persediaan makanan untuk di bulan-bulan berikutnya, di hari kemudian. Oke, ini ya. Jika rata-rata tiap butir padi terkandung 20% air, tentukan kandungan air yang hilang setelah dijemur. Jika Pak Dedi memiliki 10 ton padi hasil panen, tentukan bobot padi Pak Dedi setelah dijemur. Oke, untuk memecahkan masalah ini, kita harus memahami perkalian bilangan solusi dari contoh 1.27 tentang berapa banyak kandungan air yang hilang setelah dijemur apabila setelah dijemur itu kan airnya berkurang 30%. Padahal setiap butir padi rata-rata terkandung 20% air. Maka solusinya adalah kita cari dulu berapakah 30% dari 20%. 30% dari 20% itu artinya 30/100 kali 20/100 ya. Sehingga kita bisa sederhanakan bentuknya, ini 100, ini 20 nolnya 1 dan 30 nolnya 1 ini kita sederhanakan hilang sehingga menjadi 6/100. 3 kali 2 6/100. Nah, 6/100 bisa kita tulis sebagai 6%. Jadi kandungan air yang hilang setelah dijemur adalah 6%. Kemudian untuk menjawab soal yang kedua,
Jika Pak Dedi memiliki 10 ton padi hasil panen, tentukan bobot Pak Dedi setelah dijemur. Maka bobot padi Pak Dedi setelah dijemur adalah, oke, ini alternatif penyelesaiannya. Setelah dijemur, berat padi berkurang 6% ya. Sehingga tersisa, jadi yang 10 ton itu kita anggap satu keseluruhan utuh 100%. Dikurangi 6%, sehingga hasilnya adalah 94%. 94% dari 10 ton itu sama dengan 94/100 kali 10 ton. Ini 10 ton bisa tulisannya kita ubah seperti ini ya, 10/1. Supaya tidak bingung. Nah, kalau udah nggak bingung nggak apa-apa, langsung ya. Kemudian disederhanakan, 10 dan 100 ini nolnya, sehingga 94% dari 10 ton itu sama dengan 94/10 ton. 94/10 ton, kalau kita teruskan desimal adalah 9,4 ton. Jadi, bobot padi Pak Dedi setelah dijemur adalah 9,4 ton. Oke, kita lanjut di buku paket lagi. Ini ya, tadi sudah terjawab ya. Nah, kemudian ini ada contoh 1.28. Seorang apoteker ingin mengambil 1/2 dari cairan Y yang ada di dalam botol. Jika banyak cairan dalam botol adalah 4/5 bagian, tentukan banyak cairan yang diambil oleh apoteker tersebut. Oke, ini juga bisa perkalian ya. Jadi penyelesaiannya, alternatifnya adalah setengah bagian dari 4/5 bagian. Artinya apa? 1/2 setengah kali 4/5. Kalau misalnya diilustrasikan dengan pita pecahan seperti ini, 1/2 kali 4/5, ini contohnya 4/5 ini. Jadi ada satu pita dibagi menjadi 5 bagian yang sama, kemudian yang 4 bagian ini diarsir. Ya. Kayak lebih besar. Jadi ilustrasinya 1/2 kali 4/5 ya. Karena perkalian itu komutatif, ya bisa diselesaikan dengan begini. Jadi ini ada ilustrasi dengan pita bilangan. 4/5, ini tadi satu pita dibagi menjadi 5 bagian yang sama yang diarsir 4. Ini menunjukkan 4/5. Kemudian yang kedua, ini arsirannya secara vertikal ya. Kemudian bilangan yang kedua 1/2 dengan ukuran pita yang sama. Karena 1/2 maka kita bagi menjadi 2 bagian yang sama. Ini membaginya secara horizontal ya. Karena 1/2 satu bagian diarsir warna kuning ini, maka perkaliannya kita gabungkan antara pita 1 dan pita 2 sehingga gambarnya seperti ini. Maka hasil dari perkalian 4/5 kali 1/2 atau 1/2 kali 4/5 adalah yang diarsir double, yang diarsir 2 kali ya, yaitu 1, 2, 3, 4, 4 per semuanya. Semuanya sekarang ada 10, jadi 4 bagian dari 10 bagian. Jadi jawabannya adalah 4/10. Oke, kalian bisa mengajukan pertanyaan bagaimana. Nah, ini sebagai contoh ini ya, bagaimana hasil perkalian dengan penyebut dan pembilang berbeda dan seterusnya. Oke, supaya lebih paham, kalian bisa perhatikan. Oke. Ini saya dulu. Sebagai contoh, ini perkalian pecahan ya, ini ilustrasi. Nah, ini untuk pecahan 4/5. Kemudian kita kalikan dengan pecahan ini, kalau gambar ini berarti 2/3. 2/3 ya, maka hasilnya adalah ini kita tumpuk gambarnya sehingga yang hasilnya merupakan yang arsirannya 2 kali, diarsir 2 kali ya, karena di sini ada 2 bilangan pecahan. Hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti 8 arsiran per 15 ya, 8 arsiran, ini kan 8 ini per 15 arsiran semuanya. Kalau kita tuliskan bisa seperti ini, 4/5 secara matematis ya, kali 2/3 hasilnya adalah 8 bisa kita dapatkan dengan cara 4 kali 2, pembilang kali pembilang, 4 kali 2, kemudian
yang penyebut juga dikalikan sesamanya. 5 kali 3. 5 kali 3 ya. Sehingga hasilnya 4/5 kali 2/3 itu sama dengan 8/15. Dengan begini, kita bisa menyimpulkan bahwa perkalian pecahan itu dikalikan sesamanya. Ya. Jadi kalau sudah paham, tidak perlu menggambar pita bilangan seperti ini. Lanjut. Nah, ini ada beberapa contoh supaya kalian lebih paham lagi. Contoh yang pertama dan contoh yang kedua ini ya, ini alternatif pembahasannya. 7/8 kali 3/14. Tadi kan dikalikan sesamanya ya, tapi sebelum dikalikan sesamanya kita lihat dulu. Ternyata ada yang bisa kita sederhanakan antara pembilang dan penyebut. Ingat, yang disederhanakan adalah pembilang dan penyebut ya. Yang atas dan bawah. 7 dan 14. Ini bisa sama-sama kita bagi 7 sehingga ini menjadi 2. 14 dibagi 7 2. Kemudian 7 dibagi 7 itu hasilnya 1. Sehingga kita tinggal mengalihkan sesamanya 1 kali 3 per 8 kali 2. Hasilnya adalah 3/16. Kalau begini kalian tidak perlu menyederhanakan lagi karena hasilnya sudah paling sederhana. Selanjutnya yang nomor 2, 4 kali 5/12. Nah, ini 4, supaya kalian tidak bingung, bisa kita tulis bentuknya menjadi 4/1 kali 5/12. Ini juga bisa kita sederhanakan, 4 dan 12. Sehingga ini menjadi 3, kemudian ini dibagi menjadi 1. Karena 12 dibagi 4 itu 3, 4 dibagi 4 adalah 1. Maka hasilnya adalah tinggal 1 kali 5 per 1 kali 3. 5/3. Kok 5/3 di sini pecahan pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka kita ubah menjadi pecahan campuran, yaitu 1, 2/3. Untuk contoh selanjutnya, masih ingat ya bahwa dikalikan sesamanya. Kuncinya dikalikan sesamanya untuk perkalian pecahan bentuknya A per B. Contoh yang ketiga, tentukan hasil dari 7/8 kali 2, 3/5, dan yang keempat, 1 2/3 kali 7, 1/2. Oke. Alternatif pembahasannya di sini pecahan biasa, yang ini pecahan campuran. Maka langkah pertama sebelum kita langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah yang pecahan campuran ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Jadi 7/8 kali 2 kali 5, 10 ditambah 4, 14/5. Masih ingat ya materi di video sebelumnya? Kemudian kalau sudah begini, ini bisa kita sederhanakan, 8 dan 14 sama-sama kita bagi 2 ya. Kemudian ini jadi 7, 14 dibagi 2, 7, 8 dibagi 2 adalah 4. Nah, selanjutnya kita bisa sederhanakan 7 kali 7, 49, 4 kali 5, 20. Pecahan pembilang lebih besar daripada penyebutnya, maka kita bisa ubah menjadi pecahan campuran, yaitu 29/20. Oke, yang nomor 4, 1 2/3 kali 7, 1/2. Di sini pecahan campuran, kalikan pecahan campuran ya. Langkah pertama, kita ubah ke pecahan biasa dulu. Menjadi 1 kali 3, 3 tambah 2, 5. Jadi 5/3 kali 7 kali 2, 14 tambah 1, 15/2. Selanjutnya, ini kita sederhanakan 3 dan 15. Yang ini 15 dibagi 3 menjadi 5. 3 dibagi 3 itu hasilnya 1. Sehingga 5 kalikan 5, 25. 1 kali 2 adalah 2. Untuk selanjutnya, ini pecahan dengan pembilang lebih dari penyebutnya, maka kita ubah menjadi pecahan campuran menjadi 12, 1/2. Dengan cara ini, insya Allah perkalian pecahan menjadi lebih mudah dan tidak perlu membutuhkan langkah yang panjang. Cukup 3 langkah selesai. Ya, ini kesimpulannya bahwa dalam menyelesaikan perkalian pecahan bentuk A per B, itu adalah dikalikan sesamanya. Oke, jadi anak-anak, sebelumnya ke buku paket dulu. Nah, dengan demikian perkalian pecahan sudah kalian pahami ya. Nah, untuk menguji sejauh mana pemahaman kalian bisa kerjakan
soal di buku paket halaman 75 ya. Kalian bisa kerjakan soal nomor 1 ini. Ini dikerjakan. Oke, nomor 1 ini dikerjakan. Ini ya. Nomor 1 ini dikerjakan. Oke, selanjutnya kita belajar tentang perkalian pecahan desimal ya. Di sini ada beberapa contoh untuk kalian. Yang pertama 2,7 kali 0,6. Ini kita solusinya bisa menggunakan perkalian bersusun seperti ini ya. Jadi ini dikalikan dulu. Kemudian ini kan satu tempat desimal. Kemudian 0,6 ini juga satu tempat desimal. Maka hasilnya ini kita jumlahkan dulu. Dijumlahkan menjadi 2 tempat desimal. Sehingga hasilnya adalah 2 tempat desimal ya. Kemudian yang nomor 2. Ini dia ada hubungannya nih 2 tempat desimal ini menjadi 2 tempat desimal. Nah, jadi 2,7 dikali 0,6 sama dengan 1,62. Kemudian yang nomor 2, 4,652 kali 9 setelah bersusun diselesaikan, ini ada 3 tempat desimal. Yang kedua, bilangan kedua tidak ada 0 tempat desimal. Maka kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 3 tempat desimal. Sehingga di sini hasilnya adalah 3 tempat desimal. Kemudian yang nomor 3, tidak ada hubungannya ini ya. Berarti hasilnya 41,868. Sedangkan nomor 3, sini 0,84 kali 0,2147 dengan cara yang sama seperti tadi. Perkalian bersusun, kalau ini 2 tempat desimal, di sini 4 tempat desimal, maka hasilnya adalah 6 tempat desimal ya. Oke. Cukup itu materi kita hari ini di video ini. Manjada wajada. Tetap semangat anak-anak, ikhtiar yang benar, niat yang betul, insya Allah cita-cita kalian akan tercapai. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya, sehingga kalian bisa menikmati video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.